Sip. Oke, selamat siang teman-teman. Siang. Oke, pada kesempatan kali ini kalian akan mempresentasikan tentang seni musik. Nah, ini nanti siapa yang mau share screen? Gua, Bang. Oh, silahkan. Ya udah, silahkan di share screen dan segera dimulai. Waktu dan tempat dipersilakan. Ceci. Yes. Udah. Mulai Ceci. Ya itu next dulu lu. Oh, enak. Pengertian musik adalah penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur dengan melodi atau ritme, serta mempunyai unsur atau keselarasan yang indah. Sejarah musik dan apresiasi seni, Sila Widyatama. Definisi seni musik adalah suatu yang menghasilkan sebuah hasil karya seni yang berupa bunyi. Dari bunyi menjadi bentuk lagu atau komposisi yang menunjukkan pikiran beserta perasaan penciptanya melalui unsur-unsur seni seperti melalui irama, harmoni, melodi, bentuk maupun susunan lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Jamalu 1998, halaman 1. Nah, ini ada paradigma dari menurut salah satu seorang filsuf yang bernama Aristoteles. Menurutnya, seni musik adalah curahan kemampuan tenaga penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam satu rentetan nada melodi yang memiliki irama. Dan di sini juga ada menurut Suhastra, dia salah satu dosen di ISI Jogja. Menurutnya, seni musik adalah suatu ungkapan rasa indah manusia dalam bentuk konsep pemikiran yang bulat tentang bentuk wujud nada atau suara lainnya yang mengandung sebuah ritme dan harmoni, serta memiliki suatu bentuk dalam ruang dan waktu yang dikenal oleh diri sendiri dan manusia lain dalam suatu lingkungan hidupnya sehingga dapat dimengerti dan dinikmati. Jadi, musik itu adalah suatu ungkapan rasa indah yang dirasakan manusia dalam bentuk nada atau suara yang mengandung ritme dan harmoni. Fungsi ada sebagai sarana pengekspresian diri, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana terapi, sebagai sarana upacara, sebagai sarana komersil, dan sebagai sarana pendidikan. Dan ini ada unsur-unsur musik. Unsur musik itu ada irama, melodi, harmoni, birama tangga nada, tempo, unsur seni musik dinamik, dan timbre. Macam-macam seni musik terbagi jadi 3, tradisional, modern, dan apa tuh? Kontemporer. Ini ada musik tradisional. Musik tradisional itu sebuah musik yang hidup di dalam masyarakat secara turun-menurun, hingga dipertahankan sebagai sarana hiburan. 3 komponen-komponen yang saling mempengaruhi diantaranya yaitu seniman, musik itu sendiri, dan masyarakat penikmatnya. Biasanya sih musik tradisional ini musik-musik daerah yang diwariskan dengan cara turun-menurun. Musik tradisional masih menggunakan lirik bahasa daerah, tidak memiliki notasi, dan alat musik yang digunakan juga tradisional. Contohnya seperti gamelan, angklung, dan karawitan. Musik modern, seni musik yang sudah terakulturasi dengan teknologi dan budaya yang modern, baik instrumen ataupun cara penyajiannya. Terus ada beberapa kriteria musik modern, antara lain menggunakan tangan nada diatonis dan menggunakan alat musik akustik dan elektronik. Lalu perkembangan teknologi juga turut mempengaruhi dunia musik. Pembentukan suara-suara buatan yang dilakukan oleh alat elektronik maupun komputer dengan program musiknya. Teknologi komputerisasi juga menjadi bagian dari musik modern. Nah, ini ada musik kontemporer. Musik yang keberadaannya berkaitan erat dengan mengalir waktu. Itulah mengapa musik kontemporer sering juga disebut musik garda depan. Karena musik tersebut selalu mengedepankan sebuah era. Musik kontemporer juga sering disebut new musik atau musik baru karena sebagai konsekuensi keberadaannya yang selalu mengedepankan sebuah era. Jadi musik kontemporer ini juga sama aja kayak musik modern, selalu mengedepankan zaman,
dan musiknya juga selalu baru karena yaitu konsekuensi keberadaannya yang selalu mengedepankan sebuah era. Jenis-jenis ada blues, klasik, gospel, funk, R&B, jazz, reggae, metal, lalu ada hip hop, pop, ska, rock, techno, sama country. Ya, itu presentasi dari kelompok 7 Bang, seni musik. Oke, terima kasih. Perkenalan dari nama saya Putri Sesa. Boleh Bang waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, sebenarnya gue berharap teman-teman bisa ngasih semacam uraian lah gitu. Kalau kayak tadi kan ada, coba boleh Bragi boleh agak mundur tuh. Nah, ini misalnya contoh ini jenis-jenis musik. Ya mungkin memang nggak harus jenis-jenis musik yang jazz. Itu paling nggak misalnya lo bahas ya 2 atau 3 jenis musik, coba lo bahas. Bahasnya juga nggak perlu harus dalam sebenarnya. Misalnya kayak rock itu seperti apa, atau jazz, atau blues misalnya. Nah, kalau kayak gini kan cuma sekedar, wah ini jenisnya ada ini, udah selesai. Atau coba yang sebelum musik kontemporer nih, coba. Kalau ini kan, nah maksud gue model-model kayak gini kan ada penjelasannya gitu. Ada musik modern, bla bla bla, ini kayak gini gitu. Paling nggak ada penjelasan dari tentang itemnya sendiri gitu, tentang hal-hal yang lo masukkan gitu. Coba sebelum musik modern, sebelumnya. Nggak harus semuanya dijelasin. Nggak harus, nggak. Jadi terus sebelumnya. Nah, misalnya kayak gini, fungsi. Nah, maksud gua sebagai sarana pengekspresian diri itu kayak gimana? Gitu. Sebagai sarana hiburan tuh seperti apa? Nah, maksud gua kalau cuma segini doang kan, nah harusnya kan kalau memang lo mau kayak gini doang, tadi ketika memaparkan itu kemudian lo lo jelasin gitu. Jadi misalnya sebagai sarana ekspresi diri, nah misalnya musik itu biasanya kalau ada, misalnya bisa kita bagi 2 untuk sarana ekspresi diri. Ada orang yang kemudian memang bisa memainkan alat musik dan kemudian dia bisa menambahi dengan aspek syair dan kemudian akhirnya dia mengekspresikan dirinya untuk membuat musiknya, membuat musik, membuat syairnya, dan kemudian menjadi sebuah lagu misalnya. Dan itu kemudian dia masuk sebagai pencipta karya seni atau orang yang berkarya. Tapi aspeknya juga sebagai ekspresi dirinya dia. Tapi misalnya sebagai pendengar pun, seorang yang hanya sebagai pendengar, itu juga bisa mengekspresikan diri. Karena apa? Dia bisa misalnya melantunkan lagu-lagu yang sebenarnya bukan lagunya dia, tapi lagu orang lain yang menurut dia cocok dengan dirinya, itu kemudian dia bisa nyanyikan lagi, atau misalnya dia bisa main musik pun, dia bisa memainkan komposisi orang lain, yang karena dia merasa bahwa itu cocok dengan dirinya, dia akhirnya terekspresikan gaya kepribadiannya ataupun misalnya hal-hal yang ada di dalam dirinya gitu, misalnya kayak gitu. Terus misalnya kayak sebagai sarana terapi itu gimana gitu, sarana terapi itu seperti apa. Nah, maksud gue harusnya kalau memang lo mau dipresentasikan model kayak gini, ya harusnya tadi disebutkan. Atau misalnya ini coba lo bedah satu-satu, walaupun nggak harus detail. Kalau mau detail ya di makalah kalau mau gitu. Ini kan dia ngomongin sarana komersial. Nah, misalnya sarana komersial kan bisa ngelanjutin dari tadi ekspresian diri seorang seniman musik misalnya. Dia tadinya cuma bikin, ternyata banyak disukain sama orang, akhirnya kemudian dia coba menjual misalnya. Ketika dia menjual ternyata ya istilahnya laku, orang merespon, mau membeli, akhirnya
pada akhirnya kemudian disitulah aspek komersialisasi jadi mulai berjalan gitu, ya kan? Ya misalnya belum lagi kan itu baru dia membuat, misalnya setelah itu ada aspek misalnya dia yang model namanya konser lah atau apapun lah ya, pertunjukan gitu, misalnya gitu. Ya sama juga tadi dengan unsur-unsur musik tadi, misalnya kayak nada itu apa sih, birama itu apa gitu loh. Ya, paling sama yang terakhir hubungan musik dengan dengan seni yang lain. Iya kan, bukan minta itu gitu, yang bukan film ya, tapi yang seni-seni lain. Misalnya kan ya jelas musik di tari banyak digunakan. Rata-rata tarian itu, apalagi misalnya tarian tradisional, ya kenapa kemudian ada musik tradisional juga, karena memang banyak sekali, nggak semua ya, tapi banyak sekali tarian-tarian tradisional itu memang menggunakan musik, ya terutama musik dengan alat-alat tradisi gitu. Ya tadi yang disebutkan dengan istilah karawitan itu kan muncul karena salah satu munculnya kan juga karena adanya tari gitu. Ya belum lagi misalnya teater teater kan ada dia, walaupun nggak semua teater itu menggunakan menggunakan musik ya, tapi juga banyak gitu kan. Bahkan misalnya hubungan teater sama musik yang paling jelas itu kan pertunjukan opera misalnya. Iya kan, ada nyanyiannya, ada musiknya, bahkan semua dialognya aja kan diganti dengan nyanyian gitu misalnya. Nah, terus misalnya dengan dengan arsitektur gitu, ya mungkin nggak canggih kalau dihubungan sama yang lain, tapi paling nggak di arsitektur ada aspek-aspek, misalnya ngomongin akustik ruang di arsitektur itu kan berhubungan dengan aspek bunyi gitu kalau di musik misalnya gitu. Jadi ya sebenarnya paling nggak nanti teman-teman ya terserah sih ini lo mau benerin atau enggak. Kemarin gue pikir Inces ngirim itu udah ada penjelasannya, paling nggak nggak tahu, hampir sama aja sama yang sebelumnya. Yang lu kirim terakhir gue kirim. Ditambahin yang atas-atasnya yang belum dijelasin. Iya sebenarnya kalau gue malah tadinya berharap ya misalnya item-item ini misalnya kayak sarana pengekspresian diri, hiburan tuh setidaknya ada penjelasan walaupun sedikit sih gitu. Maksud gue gitu tadinya. Ternyata hampir nggak, ya tambahannya juga jadi nggak signifikan gitu. Udah gitu. Ya kalau dari gue sih itu aja sih, kalau misalnya mungkin mau didiskusikan apa. Ya. Kalian ada mau ini nggak? Ada mau nanya lagi kah atau gimana gitu? Apa udah jelas nih dari Bang Don nih? Dari gue sih jelas sih Bang. Ya paling nggak itu aja, tolong didetailin aja, terutama nanti di makalah, di makalahnya. Oke, ya udah kalau gitu ya, udah clear nih Bang. Udah. Ya udah. Ntar kan kalau kalian pada bingung juga nih, ini video kan bakal ada di Google Classroom juga tuh. Ntar kalau lupa revisiannya apa, lu bisa cek di sana. Kalau misalnya ada yang didiskusin lagi lanjut sih bisa di stream aja, di stream Classroom-nya tuh. Di Classroom. Iya. Ya. Happy banget sih. Oke deh, kalau gitu ya. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih Bang. Sehat selalu. Bang. Ya. Oke. Assalamualaikum.